Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Amelia Vida Prastiwi dengan NIM 23070190096. Saya dari IAIN Salatiga, program studi Tadris Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran Matematika, yaitu model pembelajaran Trofinger. Mari teman-teman simak penjelasan materi dari saya. Model pembelajaran adalah pola umum perilaku pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Melalui model pembelajaran ini, guru dapat membantu siswa untuk mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan cara mengekspresikan ide. Selain itu, model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan bagi para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Menurut Trofinger, model pembelajaran Trofinger adalah model yang berupaya untuk mengajak peserta didik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dengan memperhatikan fakta-fakta penting yang ada di lingkungan sekitar, lalu memunculkan berbagai gagasan dan memilih solusi yang tepat untuk diimplementasikan secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Model Trofinger merupakan proses belajar secara kreatif yang menggunakan proses berpikir divergen atau proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaiannya, dan proses berpikir konvergen atau proses berpikir mencari jawaban yang tunggal yang paling tepat. Dalam buku Encountering Creative Learning for the Gift and Talent karya Donald J. Trofinger, belajar kreatif adalah proses pembelajaran yang mengupayakan proses belajar mengajar dibuat sekomunikatif mungkin sehingga situasi belajar menjadi menyenangkan bagi siswa. Model pembelajaran Trofinger ini dikenalkan oleh Donald J. Trofinger pada tahun 1980. Beliau adalah presiden di Center of Creative Learning in Sarasota, Florida. Model pembelajaran Trofinger termasuk jenis model Osborne-Parnell yang dikenal dengan model Creative Problem Solving. Menurut Trofinger, digagasnya model ini adalah karena perkembangan yang terus berjalan, berubah dengan cepat, dan semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu cara agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan kritis dan kreatif, sehingga menghasilkan solusi yang tepat, yaitu dengan dibuatnya model pembelajaran yang dinamakan dengan model pembelajaran Trofinger. Karakteristik pertama dari model pembelajaran Trofinger menurut Dianiro yaitu melibatkan siswa dalam suatu permasalahan dan menjadikan siswa sebagai partisipan aktif dalam pemecahan masalah tersebut. Karakteristik yang paling dominan dari model pembelajaran Trofinger ini adalah upayanya dalam mengintegrasikan dimensi kognitif dan afektif siswa untuk mencari arah-arah penyelesaian yang akan ditempuhnya untuk memecahkan permasalahan. Apakah teman-teman tahu bagaimana ciri-ciri dari model pembelajaran Trofinger? Nah, ciri-ciri model pembelajaran Trofinger yaitu yang pertama, lancar dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, mempunyai ide jawaban lebih dari satu. Yang ketiga, berani mempunyai jawaban yang baru. Yang keempat, menerapkan ide yang dibuatnya melalui diskusi dan
bermain peran. Yang kelima, membuat cerita dan menuliskan ide penyelesaian masalah. Yang keenam, mengajukan pertanyaan sesuai dengan konteks yang dibahas. Yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap masalah dengan mengidentifikasi masalah. Yang kedelapan, percaya diri dengan bersedia menjawab pertanyaan. Yang kesembilan, mempunyai rasa ingin tahu dengan bertanya. Yang kesepuluh, memberikan masukan dan terbuka terhadap pengalaman. Yang kesebelas, kesadaran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Yang ke-12, santai dan menyelesaikan masalah, serta santai dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, aman dan menuangkan pikiran. Dan yang terakhir, yang ke-14, yaitu mengimplementasikan soal cerita dalam kehidupannya dan mencari sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan dari model pembelajaran Trofinger yaitu yang pertama, membantu siswa untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Yang kedua, membantu siswa dalam menguasai konsep-konsep yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga, memberikan kepada siswa untuk menunjukkan potensi-potensi kemampuan yang dimilikinya, termasuk kemampuan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, mengatasi permasalahan kreativitas dan memberikan masukan-masukan sederhana untuk tercapainya kombinasi yang berkaitan dengan kemampuan kognitif dan afektif dalam setiap tingkatannya. Lalu, unsur-unsur apa sajakah yang membangun model pembelajaran Trofinger? Model pembelajaran Trofinger ini terdiri atas 5 unsur. Yang pertama yaitu sintagmatik, yang kedua yaitu sistem sosial, yang ketiga prinsip reaksi, yang keempat sistem pendukung, dan yang terakhir, yang kelima dampak instruksional dan pengiring. Unsur pembangun model pembelajaran Trofinger yang pertama yaitu sintagmatik. Sintak adalah suatu urutan atau langkah pengajaran yang terdiri atas tahap-tahap yang harus dilakukan oleh guru jika menggunakan suatu model tertentu. Yang kedua, sistem sosial. Sistem sosial dalam pembelajaran menggunakan model Trofinger yaitu bekerja sama dalam sebuah kelompok atau tim untuk mendiskusikan masalah yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi merupakan kegiatan yang menggambarkan cara guru yang seharusnya dalam memperlakukan peserta didik. Yang keempat, sistem pendukung. Guru mempersiapkan rancangan pembelajaran berupa RPP, lembar kerja siswa, dan lembar evaluasi. Selain itu, diperlukan juga sarana yang mendukung pembelajaran seperti alat tulis, meja, dan kursi. Dan unsur pembangun yang terakhir yaitu dampak instruksional dan pengiring. Dampak pembelajaran langsung merupakan hasil belajar yang dicapai dengan cara mengarahkan peserta didik pada tujuan pembelajaran. Sedangkan dampak iringan adalah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran sebagai hasil terciptanya suasana pembelajaran yang dialami langsung oleh peserta didik. Sekarang saya akan menjelaskan kelima unsur pembangun model Trofinger. Unsur pembangun model pembelajaran Trofinger yang pertama yaitu sintagmatik. Pembelajaran Trofinger menurut Trofinger yaitu yang pertama, guru menginformasikan tujuan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Yang kedua, guru menyajikan masalah yang dapat mendukung keingintahuan siswa. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi masalah yang diberikan oleh guru. Yang keempat, siswa mengungkapkan gagasan dan juga menyepakati jawaban dari masalah.
Kemudian yang kelima, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan pemecahan masalah. Yang terakhir, yang keenam, guru mengecek solusi yang telah diperoleh siswa. Dan sintak atau tahapan model pembelajaran Treffinger yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan masalah. Guru menginformasikan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajarannya. Yang kedua, menggali data. Dalam hal ini, guru mendemonstrasi atau menyajikan fenomena alam yang dapat mengundang keingintahuan siswa. Yang ketiga, merumuskan masalah. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang keempat, memunculkan gagasan. Di sini guru memberikan waktu dan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan gagasannya dan juga membimbing siswa untuk menyepakati alternatif pemecahan masalah yang akan diuji. Yang kelima, mengembangkan solusi. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Kemudian yang keenam, membangun penerimaan. Yang artinya guru mengecek solusi yang telah diperoleh oleh siswa dan memberikan permasalahan yang baru, namun lebih kompleks agar siswa dapat menerapkan solusi yang telah ia peroleh. Dan yang terakhir, hasil karya. Jadi sintak dalam model pembelajaran Treffinger terdapat 7 tahapan. Dalam tahapan model Treffinger ini terdapat 3 komponen. Komponen yang pertama yaitu understanding challenge atau memahami tantangan, yaitu terdapat 2 tahap. Tahap yang pertama menentukan tujuan, tahap yang kedua menggali data. Kemudian komponen yang kedua, generating idea atau membangkitkan gagasan. Terdapat 2 tahap, yaitu tahap yang ketiga merumuskan masalah dan tahap yang keempat memunculkan gagasan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu preparing for action atau mempersiapkan tindakan. Di sini juga terdapat 2 tahap, yaitu tahap kelima mengembangkan solusi dan tahap keenam membangun penerimaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tiap-tiap tingkatan pada langkah-langkah model pembelajaran Treffinger. Yang pertama yaitu tingkat pertama basic tools atau keterampilan berpikir divergen dan teknik-teknik kreatif. Kegiatan pembelajaran pada tahap 1 ini di basic tools yaitu yang pertama, guru memberikan suatu masalah terbuka dengan jawaban lebih dari 1 penyelesaian. Yang kedua, guru membimbing siswa melakukan diskusi untuk menyampaikan gagasan atau idenya sekaligus memberikan penilaian pada masing-masing kelompok. Dan teknik-teknik yang digunakan di tingkat 1 basic tool ini yaitu ada 6 teknik. Teknik-teknik yang digunakan pada tingkat 1 basic tool ini ada 6 teknik. Yang pertama, teknik pemanasan. Teknik pemanasan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang menimbulkan minat dan merangsang rasa ingin tahu siswa sehingga diperoleh gagasan sebanyak-banyak mungkin. Teknik yang kedua, teknik pemikiran dan perasaan. Teknik pemikiran dan perasaan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesempatan timbulnya berbagai macam jawaban yang merupakan ungkapan perasaan atau pikiran dari siswa. Teknik yang ketiga, sumbang saran.
Sumbang saran yaitu keterbukaan dalam memberikan gagasan, menerima dan menghasilkan banyak gagasan. Teknik yang keempat, daftar penulisan gagasan. Daftar penulisan gagasan yaitu penulisan gagasan yang diketahui oleh siswa. Teknik yang kelima, penyusunan sifat atau suatu teknik yang digunakan untuk menimbulkan banyak gagasan tentang suatu objek masalah. Teknik yang keenam, yang terakhir, yaitu hubungan yang dipaksakan. Hubungan yang dipaksakan yaitu memaksakan suatu hubungan antara objek-objek atau situasi yang dimasalahkan dengan unsur-unsur lain agar diperoleh suatu gagasan baru. Dari uraian keenam teknik pada tahap pertama basic tool menunjukkan bahwa pada tingkat ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan jawabannya atau gagasannya dalam memecahkan masalah dan juga pada tahap ini juga mampu mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Kemudian tingkat yang kedua, praktik with process atau proses pemikiran dan perasaan majemuk. Kegiatan pembelajaran pada tahap 2, praktik with process ini, yang pertama guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan memberikan contoh analog. Yang kedua, guru meminta siswa membuat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat ini mencakup keterbukaan terhadap perasaan-perasaan dari konflik yang majemuk, mengarahkan perhatian kepada masalah, serta pengembangan dalam bereaksi atau mencipta. Pada tingkat ini, siswa diajak untuk meluaskan pemikiran mereka dalam berperan serta dalam kegiatan yang lebih majemuk dan menantang. Teknik-teknik yang digunakan pada tingkat ini ada 3. Yang pertama, analisis morfologis. Analisis morfologis yaitu suatu teknik yang bertujuan untuk mengidentifikasi ide-ide baru dengan cara mengkaji serta cermat struktur masalah. Yang kedua, bermain peran. Bermain peran yaitu membantu siswa untuk menangani konflik dan masalah yang timbul dari pengalaman kehidupannya. Teknik yang ketiga yang terakhir yaitu sintetik, yaitu teknik menggabungkan bersama berbagai unsur atau gagasan yang berbeda dengan menggunakan kiasan untuk memperoleh suatu pandangan yang baru. Kemudian tingkat yang ketiga atau tingkat yang terakhir, working with real problem. Pada tahap yang terakhir, teknik yang digunakan adalah teknik berpikir kreatif, yaitu pada tahap ini siswa akan mengerjakan soal-soal non-rutin yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dituntut untuk memperoleh solusi dari permasalahan tersebut, yang pada akhirnya akan memancing siswa untuk berpikir secara kreatif. Tentunya, soal-soal yang diberikan juga memenuhi indikator berpikir kreatif yaitu fleksibel, fluency, original, dan elaborasi. Nah, belajar kreatif, siswa mengarah pada identifikasi masalah-masalah yang berarti pengajuan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut dan perolehan sumber-sumber yang mengarah pada perkembangan hasil. Pada tahap ini, penekanan terletak pada penggunaan proses berpikir dalam memecahkan masalah secara kreatif dan mandiri. Nah, tabel berikut merupakan tahapan atau langkah-langkah model pembelajaran Trevinger. Di setiap model pembelajaran juga masing-masing terdapat kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dari model pembelajaran Trevinger, yaitu yang pertama memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep-konsep dengan cara menyelesaikannya dalam suatu permasalahan. Yang kedua, membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik karena disajikan masalah pada awal pembelajaran
dan memberi keluasan kepada peserta didik untuk mencari arah-arah penyelesaiannya sendiri. Yang keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, membangun hipotesis, dan percobaan untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima, membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya ke dalam situasi baru. Yang keenam, mengasumsikan bahwa kreativitas adalah proses dan hasil belajar. Yang ketujuh, dilaksanakan pada semua peserta didik dalam berbagai latar belakang dan tingkat kemampuan. Jadi, model pembelajaran ini tidak dikhususkan terhadap peserta didik berkarakter atau yang mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi sama rendah, tidak dibedakan. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan secara bertahap kemampuan berpikir divergen dan konvergen dalam proses pemecahan masalah serta memiliki tahap pengembangan yang sistematik dengan beragam metode dan teknik untuk setiap tahap yang dapat diterapkannya secara fleksibel. Di samping kelebihan dari model pembelajaran Trofinger, juga terdapat kelemahan di model pembelajaran ini, yaitu yang pertama, perbedaan level pemahaman dan kecerdasan peserta didik dalam menghadapi masalah. Nah, setiap peserta didik mempunyai perbedaan level pemahaman. Tidak semua peserta didik itu sama. Misalnya cepat paham dan lambat atau kurang. Nah, itu berbeda-beda, heterogen, tidak sama. Kemudian yang kedua, di dalam kelompok kemampuan anggota heterogen. Maka siswa yang pandai akan mendominasi dalam diskusi, sedangkan siswa yang kurang pandai menjadi pasif sebagai pendengar saja. Hal ini sering ditemui dalam pembelajaran. Dalam berkelompok itu lebih didominasi oleh siswa-siswa yang unggul atau memiliki kemampuan yang tinggi saja, sedangkan yang memiliki kemampuan rendah hanya mengikuti arahan dari yang memiliki kemampuan tinggi tersebut dan hanya sebagai pendengar saja. Kemudian yang ketiga, tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Yang keempat, ketidakpastian peserta didik untuk menghadapi masalah baru yang dijumpai di lapangan. Yang kelima, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Model ini mungkin tidak cocok diterapkan untuk di kelas taman kanak-kanak atau kelas awal sekolah dasar. Kemudian yang keenam, membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mempersiapkan peserta didik melakukan tahapan-tahapan di atas. Yang ketujuh, untuk materi tertentu waktu yang tersita lebih lama. Dan yang kedelapan, yang terakhir, di lapangan beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Apakah teman-teman sudah tahu bagaimana hubungan antara pembelajaran model Trofinger dengan hasil belajar siswa? Nah, pada pembelajaran model Trofinger ini, siswa belajar dalam kelompok yang heterogen, sehingga siswa bisa menguasai semua materi yang diberikan guru. Dalam pembelajaran, perbaikan model Trofinger sangat menguntungkan siswa dan mempermudah dalam mengajarkan materi. Siswa diuntungkan karena mereka akan memperoleh kesempatan untuk mewujudkan potensi-potensi kreatif yang dimilikinya dan sekaligus memperoleh kesempatan untuk menguasai secara kreatif konsep-konsep materi yang diajarkan oleh guru. Nah, di samping itu, pembelajaran model Trofinger dapat membantu siswa yang memiliki kemampuan rendah mengakomodasi semua keinginan siswa untuk diperhatikan dan juga membantu siswa saling bertukar pikiran dengan siswa lain dalam menggunakan metode pemecahan soal yang mereka gunakan sehingga siswa lain dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah secara
kreatif, dan mandiri. Jadi, dengan menggunakan pembelajaran model Treffinger diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Treffinger dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga penggunaan model Treffinger memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Sekian materi pada mata kuliah metodologi pembelajaran matematika mengenai model pembelajaran Treffinger yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan baik tutur kata, kesalahan tulisan ataupun kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak video penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu baru dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.